Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di spesial talk show AFB TV Kupang. Tentunya ini juga kerjasama dari pemerintah Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan AFB TV Kupang. Dan kalau semalam kita sudah berbicara mengenai lingkungan dan juga kebersihan Kota Kupang, pagi ini pemirsa kita akan berbicara tentang penanganan kesejahteraan sosial melalui bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Baik, sekali lagi tema kita pagi ini dalam talk show spesial penanganan kesejahteraan sosial melalui bantuan pangan non-tunai. Dan pagi ini kita akan berbicara bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Bapak Ludwig Jungo Lapeh yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, salam jumpa Pak Ludwig, apa kabar? Selamat pagi Pak David, selamat pagi pemirsa AFB TV yang terkasih. Kabar baik. Kabar baik, oke. Ini kalau lihat wajah sudah sangat familiar nih, khususnya untuk masyarakat Malafa tentunya. Ya. Baik, Pak Ludwig, ini kalau kita melihat juga berkaitan dengan penanganan kesejahteraan sosial. Kalau kita berbicara soal kesejahteraan sosial, ini cakupannya sangat luas sekali. Nah, kita mau melihat lebih dekat lagi di Kota Kupang sendiri berkaitan dengan bantuan pangan non-tunai. Tetapi sebelumnya ini mungkin juga bisa dijelaskan sedikit, Pak Ludwig, berkaitan dengan bantuan pangan non-tunai itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak David. Pemirsa yang terhormat, bantuan pangan non-tunai adalah program dari pemerintah untuk penanganan kemiskinan. Kalau yang lalu kita kenal dengan istilah raskin Ya. atau rastra, tapi namanya sekarang menjadi bantuan pangan non-tunai Atau ya, BPNT. BPNT, Ya. disingkat BPNT. Dan itu pembiayaannya dari APBN dan juga dari APBD untuk sasaran keluarga penerima manfaat yang ada di Kota Kupang. Yang jumlahnya sampai dengan saat ini terdata 26.984 KPM. Oh ya, KPM ini keluarga penerima manfaat ya. Betul. Oke, baik. Pak Ludwig, ini 26.000 lebih ya, ini keluarga penerima manfaat dari BPNT itu sendiri. Tapi juga ini berkaitan juga bagaimana juga masyarakat itu menggunakan dengan baik dari BPNT itu sendiri. Karena ini berbasis apa nih? E-waring ya? E-warung. E-warung. Ya. Oke. Ini seperti apa? Baik, jadi bantuan pangan non-tunai ini penyalurannya dalam bentuk uang sebenarnya yang masuk ke rekening. Nominalnya sama ya antara pusat dan betul. Untuk tahun 2019 ini 110.000 per KPM per bulan. Ya. Dan penyalurannya melalui bank penyalur. Bank penyalur yang mana bank penyalur itu menunjuk agennya di masing-masing wilayah yang namanya e-warung. E-warung. Dan ketika data KPM terverifikasi, diusulkan ke Pusdatin di Kementerian Sosial, nanti akan diturunkan dan bank penyalur dalam hal ini BRI, dia mencetak kartunya namanya kartu combo, kartu combo semacam kartu ATM, nanti akan digesek oleh si KPM untuk mendapatkan barang yang diinginkan dalam bentuk beras dan telur dari nilai 110.000 per bulan. Oke, baik. Pak Ludwig, sebelum kita lanjut, saya juga mengajak Anda pemirsa yang sementara menyaksikan spesial talk show ini kerjasama dari pemerintah
Kota Kupang dan juga tentunya didukung AFB TV Kupang. Anda bisa ikut berpartisipasi, memberikan pertanyaan seputar tema kita pagi ini, pemirsa, penanganan kesejahteraan sosial melalui BPNT atau bantuan pangan non tunai. Bagi Anda pemirsa ini yang keluarga penerima manfaat juga, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa WhatsApp atau telepon ke 081238309920. Nomor yang ada di layar kaca Anda pemirsa, silakan Anda bisa memberikan pertanyaan di 081238309920 WhatsApp atau telepon untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ludwig selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kupang. Baik, kembali Pak Ludwig, ini sangat menarik sekali peran dari perbankan dan juga tentunya juga ada ini Satgas Bansos ya. Ya, Betul. ini tentunya peran dari semuanya untuk memberikan bagaimana ini bantuan pangan non tunai ini tepat sasaran. Nah, ini tentang perjalanan juga supaya semuanya juga tepat sasaran. Ini seperti apa, Pak Ludwig? Baik, jadi dengan adanya program ini juga kan untuk mendukung gerakan nasional non tunai. Ya. Ya, jadi dengan adanya ini manfaat atau tujuannya itu juga supaya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi. Semuanya tepat. Harus tepat begitu. Sehingga sampai pada keluarga penerima manfaat. Lebih daripada itu, keluarga penerima manfaat juga sebelum ditetapkan sebagai ini harus memenuhi kriteria-kriteria. Jadi tidak sebelum juga ditetapkan sebagai KPM harus memenuhi kriteria. Seperti apa kriterianya? Kriteria itu kan kriteria yang ditetapkan oleh BPS. Ada 14 kriteria itu sendiri. Kriteria kemiskinan secara umum. Ya. Ada dari aspek pangannya, sandangnya, papannya, dan lain-lain aspek. Pokoknya ada 14 dan harus memenuhi paling kurang 9, minimal 9 kriteria itu baru masuk sebagai keluarga penerima manfaat. sasaran. Oke. Baik. Jadi lebih dari setengah kriteria ya. Harus minimal 9. Minimal 9. Nah, berarti juga ini supaya memberikan lagi wawasan juga kepada masyarakat yang juga punya kerinduan untuk masuk dalam KPM. Memang ada kurang lebih ada 13 ya. Beberapa 14 kriteria yang harus dipenuhi, paling tidak 9 yang harus terpenuhi, itu artinya item yang harus dipenuhi sehingga bisa menerima masuk dalam keluarga penerima manfaat. Dan ini juga keluarga penerima manfaat artinya juga bagi masyarakat yang memang harus mendapat. Dan tadi sempat disinggung ini berkaitan dengan data. Jadi dari Dinas Sosial tentunya menjalankan semua itu sesuai dengan data. Nah, ada tidak di lapangan, ada meleset sedikit dari data yang ada. Artinya ini juga ada keluh kesah dari masyarakat. Betul. Memang harus diakui bahwa pasti ada error-error. Tapi secara terus-menerus kita verify dan berusaha untuk diperbaiki terus. Malah untuk 2019 yang akan datang, proses verify-nya akan lebih ketat. 2020 ya, karena sistem Android nanti yang ada namanya aplikasi Simak Pexos Android. Simak Sos Droid namanya. Jadi ketika nanti diverifikasi, nanti akan foto, kemudian juga pakai GPS kan, titik koordinatnya di mana, foto rumahnya. Nah itu, jadi tidak bisa lagi. Malah ditambah nanti ada kartu bantuan pangan namanya. Berarti kalau foto rumah jangan foto rumah orang ya. Iya, betul. Nah ini juga itu supaya tidak menjamin keakuratan data ya.
Oke. Baik, itu beberapa item juga ini berkaitan dengan simaksos roid ya. Ya. Oke. Baik, dan kembali lagi ini BPNT itu sendiri setiap tahunnya itu tentu ada pembaruan yang dilakukan oleh pihak terkait dan juga berkaitan juga dengan bantuan yang diberikan juga oleh Dinas Sosial, terlebih khusus untuk Dinas Sosial Kota Kupang, Pak Ludwig. Ini untuk perkembangan tentunya buat pusing juga kayaknya nih untuk pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kupang, karena Kota Kupang ibu kota provinsi ya tentunya. Betul. Ini berdatangan nih masyarakat baik itu dari kabupaten untuk ke kota mencari pekerjaan. Nah tentunya ini juga dengan keberadaan di kampung halaman ya, dengan latar belakang tentunya juga ini menjadi salah satu PR juga nih untuk Dinas Sosial sendiri. Ya. Masuk dalam bantuan pangan non tunai seperti apa? Ya, jadi sasaran daripada BPNT ini KPM yang warga Kota Kupang. Berdomisili di Kota Kupang yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan Kota Kupang. Oke. KTP Kota Kupang, kartu keluarganya Kota Kupang. Nah, dan didata dan diverifikasi. Kalau memang masuk kriteria sebagai keluarga miskin, memenuhi sejumlah kriteria tadi, ya dengan sendirinya kita usulkan ke Kementerian Sosial, karena yang menentukan dari Kementerian Sosial. Oke, baik. Dan ini juga menarik, Pak Ludwig, untuk mencegah ya, Artinya ini pekerjaan yang sangat mulia sekali berkaitan dengan bantuan pangan non tunai ini program nasional dan untuk meminimalisir tentunya supaya tidak terjadi akan hal-hal yang diinginkan. Dalam hal ini masyarakat yang menerima ya, keluarga penerima manfaat ini terus dijual kembali nih bantuannya. Ya, diharapkan Di jangan. kategori ini kategorinya seperti apa, Pak Ludwig? Kalau seperti ini nih. Kita harapkan jangan seperti itu. Kan tujuan dari program ini kan untuk membantu kecukupan pangan dari KPM yang bersangkutan. Kalau dijual lagi sekira tidak. Berarti tidak bukan bisa. keluarga penerima manfaat nih berarti ya. Berarti kan Terus yang salahnya siapa nih untuk berkaitan dengan datanya nih? terkait pengawasan kita secara ini kan kita semua termasuk jaringan kerja yang ada mulai dari RT RW, kelurahan, kecamatan terlibat semua. Ini tim semua untuk kita mengadakan pendataan dan juga verifikasi, pengolahan data dan termasuk pengawasan dan pengendalian. Baik, nanti kita juga mau lebih jauh berkaitan dengan pengawasan, peran dari RT RW ya, yang lebih dekat lagi dengan masyarakat, dan juga tentunya kerjasama dari Dinas Sosial Kota Kupang sendiri. Dan Pak Ludwig, kita sabar sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, kembali saya ingatkan buat Anda, kita spesial talk show bersama dengan pemerintah Kota Kupang, kerjasama pemerintah Kota Kupang dan juga didukung AFB TV Kupang, penanganan kesejahteraan sosial melalui bantuan pangan non tunai atau BPNT. Kami rehat sebentar. Untuk Anda pemirsa tetap bersama kami segera kembali.